Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yusnida Zakia dan teman saya Zahra Zakiatul Muna akan menjelaskan materi tentang teori permintaan dalam Islam. Pengertian permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan. Jika harga naik, akan menyebabkan jumlah barang yang diminta turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, akan menyebabkan jumlah barang yang diminta naik. Atau yang disebut ceteris paribus. Faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang komplementer dan substitusi. 2. Jumlah pendapatan. 3. Jumlah dan karakteristik penduduk. 4. Perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. 5. Perkiraan dan harapan masyarakat. 6. Peristiwa alam. 7. Hari raya keagamaan. 8. Kondisi sosial dan ekonomi, dan lain-lain. Kurva permintaan. Contohnya dapat dilihat pada kurva di bawah ini. Pada saat harga bakso 20.000, jumlah bakso yang diminta adalah sebesar 120 mangkok. Titik A pada kurva permintaan. Ketika harganya turun menjadi 18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang diminta dari 120 mangkok menjadi 140 mangkok. Titik A pada kurva permintaan bergerak ke kanan, yaitu titik B, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, yang membuat kurva permintaan bergerak hanyalah harga barang tersebut. Sementara itu, jika yang berubah adalah faktor ceteris paribus sebagai contoh pendapatan, maka akan terjadi pergesekan kurva permintaan. Bila pendapatan meningkat, kurva permintaan bergeser sejajar ke kanan. Jika pendapatan menurun, kurva permintaan bergeser sejajar ke kiri. Contoh ini dapat diilustrasikan dalam kurva berikut. 1. Kurva permintaan barang halal. Kurva permintaan diturunkan dari titik persinggungan antara kurva indifference curve dan budget line. Semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Dengan demikian, kita mendapatkan slope kurva permintaan yang negatif untuk barang halal, sebagaimana lazimnya kurva permintaan yang dipelajari dalam ekonomi konvensional. 2. Kurva permintaan barang halal dalam pilihan halal haram. Dalam hal pilihan yang dihadapi adalah antara barang halal dengan barang haram, maka optional solution-nya adalah corner solution. Semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Dengan demikian, kita juga mendapatkan slope kurva permintaan yang negatif untuk barang halal dalam pilihan halal X dan Y. Perbedaannya terletak pada kecurahan kurva atau dalam istilah ekonominya elastisitas harga. Dapat dilihat tabel hubungan antara faktor yang mempengaruhi permintaan dengan perubahan pada kurva di bawah ini. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Ada 1. Permintaan inelastis sempurna. 2. Permintaan inelastis. 3. Permintaan elastis uniter. 4. Permintaan elastis. 5. Permintaan elastis sempurna. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. 1. Ketersediaan barang distribusi. 2. Proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. 3. Kategori barang berupa kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah. Dan 4. Keragaman penggunaan barang. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan pada dua waktu, yaitu waktu sekarang, periode pertama, dan waktu yang akan datang, periode kedua. Dalam sudut pandang konvensional, konsumsi intertemporal dilambangkan dengan Y sama dengan C plus S. Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, S adalah tabungan. Dapat kita analisis bahwa pendapatan yang diperoleh adalah konsumsi dan sisa dari konsumsi atau tabungan. Tabungan tersebut merupakan konsumsi yang akan digunakan pada periode kedua. Bagaimana menurut perspektif Islam? Dalam Islam, konsumsi intertemporal dilambangkan dengan Y sama dengan C plus infak plus S. Pendapatan seseorang adalah jumlah dari konsumsi ditambah infak dan tabungan untuk konsumsi di masa mendatang. Pandangan ekonomi Islam mengenai permintaan hampir sama dengan ekonomi konvensional, namun ada hal-hal yang membatasi individu untuk berperilaku ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.
Dalam ekonomi Islam, norma dan moral yang berbasis syariah merupakan prinsip dasar untuk menentukan individu atau masyarakat melalui kegiatan perekonomian, sehingga teori yang ada berbeda dengan teori konvensional. Inilah fakta sejarah yang tak terbantahkan, bahwa Ibnu Khaldun ternyata telah merumuskan teori harga jauh sebelum ekonomi barat modern merumuskannya. Ibnu Khaldun mendahului Adam Smith, Keynes, dan lain-lain. Tujuan melakukan permintaan adalah harus ada faedah dan maslahah atau bermanfaat dunia akhirat. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ada kemaslahatan bagi kita atau rugi. Dalam motif permintaan Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut, sedangkan motif permintaan konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan. Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan di dunia dan akhirat dengan konsep halal dan haram. Permintaan konvensional hanya fokus pada kesejahteraan dunia saja. Teori permintaan dalam perspektif ekonomi Islam dan konvensional. Berdasarkan pembahasan mengenai teori permintaan konvensional dan teori permintaan Islami dari beberapa sumber, menyatakan bahwa segala garis besar keduanya hampir sama. Perbedaannya terletak pada sumber hukum yang digunakan, bahwa adanya batasan-batasan secara Islami dalam pandangan permintaan Islam. Dari beberapa pandangan yang berbeda tentang komoditas serta tujuan yang ingin dicapai, sumber utama teori dari permintaan Islam adalah Al-Quran, Al-Hadis, As-Sunnah. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi atau barang jasa dan tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal maupun yang haram. Oleh karenanya, dalam teori permintaan Islam membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan antara keduanya. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi atau digunakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.